Ini cacahan sampah organik yang masih kasar, nanti dihaluskan dengan mesin penghalus sampah organik istilah. Ini kebanyakan sampah pupuk kare dan ranting tadi masuk dalam cacahan kasar. Ya, sampah organik semua orang. Habis ini sampah organik setelah dicacah halus akan masuk ke mesin RAX. Mesin RAX yang seperti kami laporkan tadi adalah imbas dari isi basi dari pemerintah Jepang. Setelah cacahan halus dibawa ke mesin RAX, di sini dikonsumsi selama 2 bulan. Sampah mereka kami dapat dari secara bertahap sampah mereka setiap hari ditaburkan di atas cacahan organik yang sudah halus. Ya, kemudian yang bawah lantai ya, setelah penataan 3 bulan di sini diberikan kepada dulu jadi kuku. Ya, gitu. Ada sibol, sementara ini masih banyak dimanfaatkan oleh para petani dan Kakinya ini. iya ini hasil. Nah, ini setelah diolah 3 bulan, diberikan dulu, Ini jadinya. masih berupa sampah. Ini jadi kuku. Iya. Hasilnya sudah jelek, sudah layak untuk dipakai. Belum. Bagi gratis. Waktu luar negeri juga begini. Pohon-pohon kali ini. Iya. Nantinya. Iya. Ini nggak ada sisa, jadi gini semua. Iya. Tidak dia. Jadi restoran itu makannya tambahan vitaminnya ya. Iya, sampah mereka itu sebagai nutrisi dari bakteri. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa? Bukan yang apa? RDM apa? Kompos. Kan ini nggak ada makanan, makanan enggak. Itu kalau nggak ada makanan itu jadinya
kayu juga kan, kayu, daun, ranting, macam-macam. Diolah jadi gini, ditambah vitaminnya, jadi bisa makanan ya. Tapi itu kan nggak banyak, mungkin berapa persen tambahan ya kan, untuk seperti basah itu loh. Nah ini kita udah Iya. Bukan dari Jepang. apa juga cocok. Itu jadi problem. Dulu orang Sumatera dipilih satu lagi. Oke, jadi sebenarnya masalah utamanya tidak ini. Yang di sebelah itu adalah cacar organik yang belum terpilah. Iya. Yang di sini sudah berpilah, sudah dicacah tapi masih dalam bentuk kasar gitu. Harus dihaluskan lagi sekali baru masuk hanggar mesinnya. Itu masih sampah campur yang di sebelah sana Pak Menteri, ya. Masih sampah campur. Iya. Masih campur. Termasuk juga residu yang kita terima di sini. Karena pemilahan belum persentasenya masih 30% ke atas. Ya, untuk sampah residu kita masih tetap terima dari TPS TKR dan pengangkutan sampah di spot-spot sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari EJT bersama TNI untuk memaparkan sebuah program yang akan dilaksanakan di TPST Mengwitani ini. Sebelumnya kami di sini akan dibangun untuk 5 kelurahan dengan
3 desa yang akan yang total sampahnya pada saat ini adalah 30 ton Pak, per hari. Jadi kami akan kelola 30 ton per hari itu dan habis di sini Pak, tidak lagi sampai ke TPA. Jadi kami menggunakan teknologi. Mungkin boleh diputarkan videonya. Kami akan membangun di sana Pak. Membangun di sana sebagai hanggarnya. Hanggarnya nanti seperti yang akan ditampilkan. Ini adalah bentuk kerjasama antara TNI Angkatan Darat beserta swasta yaitu HJT. Juga ini akan mudah-mudahan ketika ini selesai bagus. Tadi saya juga berbincang dengan Pak Bupati, mudah-mudahan bisa kami kelola. Karena sesungguhnya di sini pengelolaan itu yang paling agak berat itu adalah SDM. SDM-nya cukup berat karena sulit untuk terus bisa mengambil sampah. Saat ini sampah diambil seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Tapi pada kenyataannya itu pun sampah yang terpilah pun sulit Pak. Karena ketika masuk kepada truk itu tercampur kembali. Makanya kami menggunakan di sana mesin pemilahnya juga. Seperti itu Pak. Mesin pemilahnya juga nanti kami tampilkan seperti apa. Ini mendadak tiba-tiba mati ya. Ini ya. Begitulah. Jadi 30 ton ini adalah meliputi wilayah 5 kelurahan dan 3 pedesaan ini. Mudah-mudahan desa ini bisa kami selesaikan. Dan kami seperti janji kami bahwa sampah akan habis di sini. Tidak ada lagi sampah yang keluar dari sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kami ini bisa sedikit membantu untuk mengurangi sampah di Kabupaten Badung ini. Target kami memang saat ini adalah 100 ton per hari. Hanya saja barangkali ini harus penambahan mesin-mesin dan lain sebagainya. Proses pemilihan akan diambil di sini. Jadi untuk sampah-sampah itu kami langsung ke rumah tangga Pak, menggunakan motor listrik. Jadi setiap hari kami akan berkeliling langsung ke rumah tangga. Jadi tidak ada lagi pengangkutan di luar Pak. Kebetulan di sini ini Pak, sampah itu ditaruh di luar. Karena ada yang masuk gang Pak. Jadi ketika ditaruh di luar baru diangkut. Nah kami tidak Pak, kami langsung door to door ke rumah-rumah. Jadi tidak ada lagi sampah yang disimpan di jalan gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa mengurangi dan saat ini menurut perhitungan kami Pak, sampah yang menjadi residu di 5 kelurahan dan 3 desa ini itu hanya sekitar 10 ton. Jadi maka pembakaran itu maksimal itu di 10 ton sudah bagus Pak. Jadi 30 ton itu sebetulnya adalah data dari truk yang mengambil. Tapi sebetulnya itu mungkin lebih Pak. Mungkin lebih dari itu. Tapi residunya itu kurang lebih 10 ton yang kami hitung. Jadi dengan hanya berkekuatan 10 ton saja mesin kami bisa selesaikan untuk di wilayah Mengwitani ini. Nah berikut ini adalah presentasi video untuk penjelasannya. Om Swastiastu. Saat ini, sampah merupakan masalah serius bagi Indonesia. Sampah akan terus diproduksi oleh kita sebagai penduduk bumi. Berikut beberapa lokasi yang telah kami survei yang dapat digunakan sebagai lead project. Pertama adalah TPST Bumdes Catukwero Sedana, berlokasi di Pecatu. Yang kedua adalah TPS 3R Sempidi yang berlokasi di Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung. Yang ketiga adalah TPST Kesiman Kertalangu yang berlokasi di Jalan Sekarsari, Kecamatan Denpasar. Dan yang keempat adalah TPST Mengwitani yang berlokasi di Jalan Mengwi, Kabupaten Badung. PJT bersama Tentara Nasional Indonesia akan membangun Kaisan Udayana Bali sebagai leading project di Bali yang
berlokasi di TPST Mengwitani. Kawasan kami dapat menampung 5 kelurahan dan 3 desa penyangga. 5 kelurahan tersebut adalah Sempidi, Kapal, Luk-Luk, Sading, dan Abian Baset. 3 desa penyangga ini meliputi Desa Kekeran, Desa Mengwi, dan Desa Mengwi Tani. Berikut merupakan penjelasan mengenai program Kaisan Udayana Bali. Ada 9 poin dalam program tersebut, yaitu pengelolaan sampah dari Kaisan Udayana Bali, sampah bisa habis di hulu, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, menggunakan konsep 3R atau reduce, reuse, recycle, pemanfaatan sampah ekonomis dan non-ekonomis, pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan terstruktur, pemberdayaan masyarakat, adanya dana CSR untuk masyarakat dan lingkungan, serta adanya aplikasi. Gambar tersebut merupakan ilustrasi bangunan dari Kaisan Udayana Bali. Alat-alat yang akan digunakan adalah motor elektrik, insenerator, pemilah sampah, rotary dryer, pencacah, konveyor, dewatering, cetak briket, dan press baler. Alat tersebut akan menyesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan dari titik yang dibangun. Gambar tersebut memperlihatkan sistem atau alur pengangkutan dari sampah sehingga sampah bisa langsung dimusnahkan di hulu. Ilustrasi selanjutnya menggambarkan bagaimana alur dan mekanisme pengelolaan, pengolahan, dan pemusnahan sampah. Sampah yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel, kantor, dan ruko diangkut menggunakan kendaraan ramah lingkungan berupa motor listrik Onyx. Motor listrik Onyx kemudian mengantarkan sampah tersebut ke kawasan kendali sampah Kaisan Udayana Bali. Setibanya di kawasan, sampah masuk melalui mesin konveyor otomatis dan langsung menuju tahap pemilahan awal. Pada proses ini, sampah dibedakan menjadi 2 kategori utama, sampah ekonomis dan sampah non-ekonomis. Sampah non-ekonomis diproses melalui mesin keranjang pemilah yang akan mengelompokkannya menjadi 3 jenis, yaitu botol, plastik, dan kardus. Botol dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Plastik dipadatkan menggunakan mesin press baler, kemudian masuk ke dalam mesin pirolisis yang mengubahnya menjadi biosolar, bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Sementara itu, sampah ekonomis kembali diproses melalui mesin konveyor untuk pemilahan lanjutan. Hasil dari pemilahan lanjutan dapat dikembangkan menjadi berbagai produk. Sisa residu dari seluruh proses ini kemudian masuk ke insenerator smokeless. Baik, terima kasih Pak siapa namanya? Pak Adi ya. Pak Gubernur lagi ke kamar kecil. Pak Bupati Bandung, Pak Ibu yang dari dari Mabes ini, Pak Pade, Pak Simon ini, sahabat saya Pak Simon. Nani dari Mangkopangan, Pak Adi dari Edi Suwanto ya. Ada Dinas LH, Pak Ida, Bu Ida ya, Kadis Pertanian, Kadis Pur. Saudara, sampah ini memang problem besar kita. Puluhan tahun nggak kelar-kelar gitu ya, selesai. Nah, oleh karena itu beberapa bulan yang lalu saya rapat dengan Bapak Presiden. Beliau tanya, gimana menyelesaikan sampah yang membunuh yang tingginya ada 50 meter, 60 meter, kayak gedung 16 lantai. Kali ini nggak ada apa-apanya, nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau coba kita terbang, ya, kalau belum pernah ke sana sekali kita nggak pakai ini bisa pingsan, gitu, menyengat, gitu. Nah, memang sampah sendiri kita itu problem, karena kita itu sampahnya nyampur semua, Pak. Ya, sampahnya tadi itu pasti udah hasil pisahan, itu apa namanya organik ya, itu kan daun, kayu,
mungkin kantong kertas, ya. Kertas ada nggak? Sisa Jadi apa? sisa makan, sisa makanan, Apa? food waste, Bisa makanan? sisa ya, food waste. Oh, hubungan itu. Ya. Nah kita itu sampah itu sebagian besar kalau di Jawa sampah makan itu makan. Nah kalau sampah makanan itu cairnya langsung bau gitu. Kalau ini banyak kayunya ini, banyak ini. Ya kalau bapak komentar gembang air kan, nah itu jadi racun. Gitu. Nah, itu sendiri problem. Ada organik belum plastik, belum besi. Kalau di sini kayu kadunya masuk, makannya sedikit. Wah, belum bisa sedikit. Iya. Oh, udah mulai budayanya makannya semakan dikasih pertimbangan. Oh, itu bagus tuh. Udah bagus. Lama-lama food waste nggak ada sisa makanan. Bener Pak. Yang paling bagus itu nggak ada sisa makanan. Kecuali kampanye. Nggak boleh sisa makanan. Nggak boleh. Gitu. Di Jakarta enggak. Semua makan separuh bodoh. Itu ada problem. Ya. Nah, sampah yang model begitu itu mungkin dari teliti ada namanya satu teknologi energi itu pakai insinerator, tapi yang besar Pak, yang 1000 ton ke atas. Nah, itu 1000 ton ke atas itu sudah bisa dikerjakan. Kayak Jepang, Tiongkok sudah, tapi dia lebih bisa sebenarnya, sudah lebih bagus sampahnya. Sampahnya sudah berkualitas walaupun sampai, ya sudah lumayan. Nah, aturannya gitu rumit. Sebenarnya banyak birokrasi. Ada tipping fee, gitu? Tipping fee, berunding lagi dengan sama DPR dan bupati kan? Nah, kalau dia 2 kabupaten, gubernur kan? Berunding lagi sama DPRD sama gubernur. Sampai situ pengusahanya ngestruk dia, produksi udah ngomong. Anggap kelar dia berunding lagi nanti dengan Menteri Keuangan subsidi pusat. Aduh, udah jantungnya copot udah. Belum kelar juga Pak, harus berunding lagi dengan Menteri SDM di situ. Menteri SDM biasa ngurus emas, ngurus nikel, ngurus minyak, ini sampah. Aduh, tak kepikiran bertahun-tahun bisa kelar. Habis itu ngurus lagi ke lingkungan itu Pak, amdalnya. Teknologinya ini harus nggak boleh beracun begini begitu. Ya, udah itu 20 tahun itu turun 1 yang bisa. Itu masih RDF ya, di Surabaya itu. Gasifikasi, masih gasifikasi, bukan jadi listrik, gasifikasi masih di bawah. Cuma 1 selama 20 tahun. Nah, ini presiden tanya, ini gimana cara sama membunuh ini malu dengan seluruh bangsa Pak sendiri? Bisa nggak? Saya bilang bisa Pak. Gimana caranya? Kasih aja kepres. Berapa lama? 2 tahun. Nah, ini kepres menjadi. Nanti yang tadi itu ngurut dipimpin nggak ada. Nanti pemerintah pusat udah berundingnya pemerintah. Tapi pengusaha naginya ke 1 kajian 20 sen paling mahal. Ya bisa 9, bisa 18, bisa 20. Jadi pengusaha akhirnya nanti Pak proyek mana? Termasuk nanti yang kerjakan di dalam tanah. Kalau dalam tanah nggak mau kasih. Jadi sederhana prosesnya. Nanti izin dari SDN dan antara berunding sama PLN, jadi udah. Kalau PLN nggak mau, ada antara nggak mau, ya swasta. Swasta belum ada. Tunggu. Tapi itu yang 1000. Nah, yang tadi yang 100 itu gimana? Nggak mungkin itu terlalu mahal. Nggak bisa. Ya pakainya begini. Ya, ada RDF, apa lagi? Kompos. Ada yang pakai abot tadi. Abot tadi pas lihat abot. Kita lihat orang muda, aduh saya sebut nama. Tapi sebenarnya kalau abot itu makanan yang musuh-musuh itu. Atau abot. Nah, jadi saya senang sekali itu tempatnya sudah besar ya.
Nah, teman-teman jangan dia semua Pak. Harusnya kalau ngatur sampah ke sini itu Pemda yang bayar. Iya dong. Pemda yang bayar. Ya kan? Ini mah enak. Kalau di kota kan ada angkutan sampah kan? Kan pemerintah yang bayar. Iya, jangan ngatur diri yang bayar diri. Hah? Maksudnya? Oh bersama ini, tapi pemerintah ada bayar nggak sih? Oh pemerintah punya, oh sudah, ini pemerintah punya. Karena nanti undang-undangnya sudah boleh open dumping. Jadi ini belum akan kita selesaikan 2 tahun ini, gitu. Ya. Apa nanti kalau yang besar kalau Pak Bud ini kelasnya insinerator Pak. Gue sudah nanti saya aku kalau peraturan sudah jadi ya. Itu cepat tuh langsung semua Pak itu. Apa itu belum makan. Tapi kali ini kursinya kan di pemilahan. Sama masuk, Bapak misalnya yang apa tuh? Yang plastik, yang kaleng, ya kan? Nah untungnya di sini banyak daun kayu segala macam banyak. Oh itu bagus. Kalau di Jakarta nggak ada daun kayu, nggak ada sama begitu. 60-70% bisa makan apa? Jadi kalau misalnya sudah plastiknya jadi lalu kita kasih dipecah di sini kalau ada dikasih itu jadi bahan atau kalau diolah tadi ada saya lihat bisa diolah menjadi apa? Biosolar ya. Tadi kan jadi minyak apa? Iya itu satu produk sendiri ya. Tapi kalau mau gampang, kalau nggak ada itu ya orang kalau itu Pak plastik kalau dicacah aja Pak. Itu kalau ada pabrik apa semen. Kalau ada ya, kalau nggak ada semen ya memang itu jadi bahan bakar seperti batu bara kalori 3.000. Tapi harus ada pabrik semen, jadi gitu. Tapi tetap jauh lah ya. Enggak plastik kan ringan ya. Itu banyak itu untuk bersih Pak ringan Pak. Itu berat kalau sampai tanah. Dan makanan yang basa-basi berat itu kan bersih jadi. Saya apresiasi ini suatu permulaan yang bagus kan baru 2024. Yang penting Pak kalau sampah ini Bapak jangan bosan. Nah, kalau bosan dia berhenti. Nah, dia betul Pak, jangan bosan. Terus jangan juga itu waktunya juga karena memang sampah itu harus diatasi. Jadi pengeluaran itu pengeluaran harus. Karena kalau sampah nggak diurus penyakitnya banyak, baunya nggak enak, ya kan Pak? Nah jadi memang kewajiban. Karena diolah waste itu energi pakai listrik pun mahal. Jadi energi pun kita harus bayar 20 sen. PLN cuma beli 8,5. Enggak, kalau terbarukan 8,5 doang. 8,5. Berarti subsidinya 11,5 nanti sudah ditanggung untuk Pemda dan pemerintah berapa. Tapi urus pemerintah nggak pakai tinggi lagi. Jadi satu pakai. Oh mahal, ya memang. Kalau nggak mahal ya jadi bakar tetap. Ya kan Pak? Jadi open dumping ya kayak gitu aja. Iya, ya kan? Yang nggak ada biaya lebih mahal saya. Karena lingkungan rusak, air rusak, penyakit banyak. Sebetulnya lebih mahal Pak, tapi nggak kelihatan sekali itu. Gitu. Nah mudah-mudahan kalau PP atau Surpres mengenai insenerator menjadi ya minggu depan sudah tinggal satu lagi. Itu uangnya juga udah Pak Wamen dengan saya. Maunya katanya kemarin sepakat 20 pasti apa namanya oke, tapi kalau kita tarik itu takutnya teman kok 20 di zaman kan maju nanti kan teknologi jadi mudah makanya paling tinggi atau antara 218 20 selesai tinggal itu lagi Pak jadi yang 1.000 selesai. Nah tinggal nanti yang di bawah 1.000 ya caranya gini Pak, ada yang pemisahan ini, ada yang ini, ada yang RDF ya. Tapi karena nanti 2 tahun lagi open data ya itu kan negara yang terdatang. Malaysia sudah, Thailand sudah, paling India aja sudah. Jadi kalau Tiongkok,
Itu 20 tahun lalu mereka begitu. Dan terima kasih TNI Pak Made ya, kerjasama kita. Karena nggak ada TNI, bikin kita tahu baru TNI. Nah, beli gabah kalau nggak TNI itu. Ini salah sipil juga. Bupati merasa sudah kasih rakyat waktu pemilu. Jadi ngurus mana? Kades merasa udah pengeluarannya banyak. Rakyat tahu udah kades kemana sudah habis. Nah, jadi waktu harga gabah 6,5, kades nggak ikut lagi. Padahal di situ pemeriksaan 6,5 di lapangan masih 5.000. Gitu. Karena nggak beres-beres, tak lagi dulu lah pakai TNI. Jadi lah kepala bulognya tentara. Lalu seperti itu. Tentara kan bukan buruk juga, perang. Tapi kita tidak bantu dulu. Ini negara Pak Made ngurus sampah, ya kita tidak bantu dulu. Nah dengan tentara kemarin pakai organisasi. Tetap lah. Begitu terpulak dari 5.000, langsung kamu nama kamu proses. Maka semua sekarang ada dapat yang ke atas. Sebetulnya kalau kita bisa disiplin, ya desa-desa kades tetapi apa kadesnya bisa membantu ke bulog. Nah, bulog ini ongkos ditambah 200, jadi 6.700. Nanti kalau ada pabrik giling lagi, dapat aja berapa? Gitu. Tapi kalau tadi kalau pemilu sudah beres, nah, makanya tadi saya barusan lapor dengan gubernur, ayo kita kerja bareng, kita sama-sama kita uruslah rakyat kita dengan baik agar rakyat berdaya, berkembang, agar kita maju dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kayak itu berdaulat, ya, dan apa namanya produktif, ya kreatif. Saya kalau di Bali saya senang Pak Gubernur rakyatnya itu kreatif, karena nggak semua dijaga sekarang. Bali ini kayak sosial itu mereka yang usaha besar, Pak. Semua usaha rakyat, perkebunan rakyat, pertanian rakyat, kopi, itu rakyat semua. Jadi maju rakyatnya, warungnya warung rakyat. Nah kalau tempat kami bisa betul orang Jawa semua bikin usaha. Beras saja diurus komunal, ampun lah. Tapi saya dia usaha, warung dia, ini dia, cabai dia, semua dia, terus rakyatnya usaha. Ini kita lihat. Saya ingin sekalian tadi gubernur di tempat saya kita ada program Bapak Presiden mengenai pemberdayaan ekonomi dengan termasuk nanti sampah kita akan selesaikan dengan PT menjadi 6 bulan perizinan yang dulu 2 tahun kemudian kita selesaikan 1 tahun kemudian selesai. Pak Made, semua Bapak, Pak Bupati, terima kasih banyak. Sudah sore Pak Gubernur, terima kasih banyak. Saya akan kembali ke hotel istirahat. Besok pagi ada agenda di Kadin untuk Jogja. Hari Jogja, harinya di Timur. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Tadi saya lupa ya. Hari ini kan saya tadi Om Swastiastu ya. Kalau terakhirnya Om Santi. Terima kasih. Selamat sore. Saya juga belajar detail caranya Pak. Pak itu pura-pura di gunung semua sudah datang. Saya merawat, termasuk Gunung Agung yang membersihkan membuat air. Waktu saya mengumpulkan nah itu seperti semua. Ya, di mana itu yang dingin itu bulu-bulu ya. Pokoknya sana kan bulu-bulu. Saya sama itu karena pohon sampai sini. Terima kasih. Mohon diri, mohon pamit.
bilang kalau itu nanti kalau berubah gimana? Iya, kalau teknologinya baru harganya turun gimana? Ada sadar bilang itu. Iya, pokoknya apa swasta mau yang penting sampah kita selesai. Gitu ya kan? Iya. Nah, bagus Pak. Ya memang problem besar kita kan soal sampah ya, dan kita kan sebetulnya undang-undang nggak boleh itu, kalau nggak boleh kan harus ya. Pertama, nanti sampah yang besar yang 1000 ton itu kita akan pakai waste to energy incinerator ya, sekarang lagi diatur perpresnya, mudah-mudahan minggu depan selesai. Kalau itu selesai, proses perizinan bangunan cuma pengerjaan 1 personal itu 2 tahun ya. Nah nanti yang sampah di kabupaten yang cuma 100 ton ya, ada yang 50 ton gitu, gimana? Ya ini modelnya. Ada yang RDF dipisah gini, ada yang kalau kecil-kecil satu desa itu pakai maggot gitu ya, ada yang pakai gasifikasi, ada yang kompos, ada yang tadi serah ya, pendek harus kita selesaikan. Nah tapi kalau kota-kota seperti Pak Gubernur nanti 1000 ton kan, dan pasar, udah itu nggak mau harus pakai insinerator. Kita tunggu prosesnya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kelar lah. Tapi kita berbarengan, kita udah mulai rapat. Bapak udah siap belum? Belum nanti. Oh, udah yang mewakili, udah mulai cek kan. Sudah, jadi siapa yang datang? Ini datang kemarin, datang. Udah saya undang. Sekarang sudah mulai ke lingkungan untuk mendata apa sampah berapa, jadi mulai begitu perpres selesai langsung bisa berjalan bersama ya. Nanti itu akan merupakan alternatif rencana penutupan ulang ya Bapak. Apa yang tadi Bapak jelaskan dari masa penutupan akhirnya ya? Ya saya nggak tahu detail ya, yang penting sampah itu nanti tidak boleh otomatis ya. Makanya harus ada jalan keluarnya dong. Nah jalan keluarnya itu kan pakai teknologi. Itu yang 1000 ton pakai insinerator. Yang lain ada gasifikasi, ada RDF, ada kompos, ada komposing, ya, ada maggot, macam-macam cara ya. Terima kasih. Ya. Bapak ada mobilnya kan? Ada. Ayo, ya, Pak ya. Aku ke Nusa Dua. Terima kasih banyak. Acara sukses. Tolong Pak Guru ambil pemberdayaan. Pak Made, makasih ya. Simon mana Simon? Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih. Saya Nusa Dua. Kalau nanti mau ngopi-ngopi. Terima kasih Pak. Pak, bicara Pak dulu ya. Bertemu dengan forum suaka sampah membahas apa aja Pak? Selesai. Sudah nggak boleh lagi ada open dumping. Ini TPA yang existing harus ditutup dan tidak boleh ada TPA. Itu harus dicari solusinya. Nanti ada desa, yang lebih besar, satu pestis, intinya adalah sampah itu boleh nggak ada di bawah. Pak, ada rencana pengadaan alat Pak untuk sampah sendiri di Bali Pak? Kalau yang besar sudah sampai 500 meter itu Itu akan ada berapa Pak di Bali sendiri ini? karena nggak
bisa tujuan anda ya di komentar itu karena itu kalau sampah besar dan wilayahnya sedang di sama tapi laksananya menjadi perpres yang sedang diproses. Ini kita kan bilang ini bisa dilakukan sebenarnya sih ini adalah bukti dibuka proses untuk lelang bagi para pihak yang ingin menawarkan kalau yang di wilayah yang sampahnya sistem besar, tapi yang volume besar seperti besar itu akan kita itu akan di Untuk menenangkan masyarakat, kapan pastinya itu? 2 tahun lagi baru itu bisa. Karena proses perizinan kira-kira maksimal 6 bulan, setelah itu membangun juga sampai berarti butuh waktu 2 tahun. Transisi ini harus dilakukan dengan cara darurat ini. Maka tapi sampai ini bisa terkait sekarang om bisa katakan ini foto ini cukup bagus ya ini sudah langkah tadi nggak ada lagi mengeluh inilah itu lah kalau mengeluh terus Mungkin satu lagi untuk kasus-kasus lain Pak, yang di luar itu. sama kalau daerah-daerah yang sudah industri seperti itu tanpa disuruh dulu taruh apa intinya Tapi mungkin terakhir himbauan kepada masyarakat Pak. Apa? Untuk menenangkan masyarakat. Ada himbauan nggak Pak? akan tenang lagi. Udah tenang. Masih bingung Pak buang Nggak usah bingung, udah kerjakan aja yang apa yang bisa dikerjakan. Udah jelasin. Tadi polanya kan yang besar teknologinya insinerator, yang menengah seperti ini, yang kecil seperti dilakukan di desa. Sudah clear? Sudah. Mau kira apa lagi? Mau beli lagi? Ya biar bikin suasana rame dikit. Bagus. Oh, berarti. Sudah. Apakah masih menjadi kendala Pak pengadaan insinerator di Badung sendiri Pak? Ini kan progres daripada sampah di Bali. Ini kebetulan kami juga menjadi penyumbang Pak Menko kan. Dan sebagaimana yang kita lihat tadi, Menko apresiasi dengan lokal kita ini walaupun memang kapasitas kita belum maksimal kan. Tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung dalam sampah ini kan sudah ada progresnya. Tinggal kita akan meningkatkan kapasitas daripada jumlah
kelihatannya sekarang ini juga di samping kami melakukan apa yang kita lihat sekarang ini, kita ada beberapa daerah yang kami yang sampaikan ada 5 wilayah tambah 3 desa, ada 8 jadinya. Itu akan dicoba mendorong dengan bekerjasama dengan swasta, hijautek kami, terutama bagaimana manajemen pola sampahnya. Kita akan lihat nanti kalau ternyata memang hijautek ternyata progresnya bagus, sebagai harapan kita tidak mungkin juga pola sampah di sini kita akan kolaborasikan. Artinya apa? Kalau selama ini kami melakukan dengan swasta untuk akselerasi nanti mungkin bisa saja kami akan gabung, kami silakan dengan cara outsourcing. Nah, ini silakan pihak swasta yang akan melakukan pengolahan. Pak Bupati, selain TPS Tuban, apakah ada lagi rencana membuat TPS yang lain, Pak? Kita kan tadi malam sudah sempat rapat dengan LHK di Rumah Jabatan, karena kami ingin ada satu proses yang cepat. Di samping ada TPSD, TPSD ini juga kami untuk mengatasi persoalan pola sampah, terutama di Kuta dan sekarang memang kita coba dorong untuk membangun TPSD yang ada di belakang Gunung Sungai. Mudah-mudahan dengan masa mungkin sampai 30 hari ini kita akan bisa maksimalkan sehingga persoalan sampah yang ada di daerah pariwisata yang merupakan padat sampah ini bisa kita minimalisir. Kalau Samtaku Jimbaran masih aktif? Kelihatannya kalau kita lihat sekarang ini kan ya mohon maaf ya belum maksimal lah, belum maksimal. Nah, berangkat dari kondisi itulah kita akan coba dorong lagi kembali kita ambil dari pemerintah. Tapi saya sudah perintahkan juga dari pihak LHK tadi, kita akan dorong dengan outsourcing juga. Kenapa? Karena tadi kan sudah disampaikan oleh dari Jogja, soalnya kita di SDM kadang-kadang semangat dari untuk petugas tuh kita tidak bisa jamin, malah sampai ada pengawasan dari unsur TNI kan Babinsa. Sekarang kalau kita serahkan dengan pihak swasta, apakah outsourcing, pengolahnya mungkin mudah-mudahan akan bisa lebih maksimal. Tapi tetap kita akan pantau. Ya. Pak Bupati, untuk TPS Menguitan ini berapa kapasitasnya, Pak, yang bisa dikerjakan? Ya, sementara ini masih 40 ton, belum maksimal. Tapi kita sedang dorong juga ada penambahan alat juga, generator juga kita tambahkan lagi. Mudah-mudahan nanti ini ditambahkan, apalagi ada hijautek nanti mudah-mudahan akan lebih maksimal. Tadi saya sempat bicara sama mana Pak Adi ini. Pak Adi ini hijautek saya tantang tadi, Pak Adi bisa nggak nanti untuk mengolah sampah? Sekarang hanya 30 ton Pak Adi. Saya mulai tantang, bisa nggak 300 ton? Ya bisa, dia nggak bisa. Nah, kita akan tunggu kalau memang benar mampu 300 ton ya, Astungkaro ya. Apa dia? Deal. Berapa insinerator akan ditambah di sini, Pak? Enggak ada penambahan lagi, cukup SDM yang dimiliki oleh Hijautek. Mudah-mudahan kita lihat nanti lah, sampai kalau udah bagus nanti yang tadi sekolah pemerintah daerah nanti mungkin langsung akan langsung dengan apakah Hijautek apa siapa, kita akan orang soal. Oh, berarti satu lagi, Pak Bupati. Apa lagi? Pak, ke mobilnya, Pak. Kan dari tadi membahas masalah soal penyelesaian sampah lebih menitik beratkan tadi sama insinerator. Sementara di Badung, Bapak sendiri katanya belum klik dengan anggaran pengadaan insinerator atau pengadaan itu. Artinya kami selama ini kan melihat dulu yang mana gitu. Tapi ini sekarang udah nggak bisa ngomong apa lagi kita ini. Kita nggak bisa berteori lagi. Kita harus perang dengan sampah ini gitu. Ya mau tidak mau ya apa yang ada ya itu kita manfaatkan, termasuk juga setelah kita analisa kan kita juga dari beberapa alat-alat itu kan banyak tawaran, tapi yang mana di antara alat yang memenuhi persyaratan, salah satunya sudah melakukan uji emisi ya, dan ada beberapa yang memang layak untuk itu. Nanti saya sudah panggil kemarin dari LHK, saya minta secepatnya untuk melakukan pengadaan, sehingga sampah tidak ada persoalan gitu. Ya, tapi kalau masalah tidak klik kan wajar dong, Bupati nggak boleh dong dibohongi, harus lihat langsung dong dulu gitu. Apa berkaitan dengan yang disampaikan Menteri tadi Pak Tipi gitu? Oh enggak kita nggak ada tapi kita nggak ada retribusi, nggak ada. Tenang aja nggak ada. Ya. Terima kasih, Bang. Ada lagi?